Mereka menampakkan diri dengan pakaian yang selalu basah dan digambarkan hantu Mulguishin ini memiliki lengan yang sangat panjang. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan menceritakan cerita horor lagi mengenai hantu-hantu yang ada di Korea. Video kemarin Mila sudah membahas mengenai hantu-hantu Indonesia, hantu-hantu Jepang, hantu-hantu India. Jadi video kali ini Mila akan membacakan lagi mengenai hantu-hantu yang ada di Korea. Selain terkenal akan drakornya, ternyata Korea juga menyimpan berbagai macam hantu-hantu yang melegendaris di sana. Sama halnya kayak di Indonesia, kan di Indonesia berbagai macam juga kan hantu-hantunya, kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, apalagi tuyul. Nah, kalau di Korea juga ada berbagai macam hantu-hantu yang sangat melegendaris di sana. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke hantu yang pertama. Yang pertama adalah hantu Gumiho atau hantu rubah berekor 9. Gumiho adalah jelmaan siluman rubah berekor 9 yang memiliki paras yang sangat cantik. Dan hantu Gumiho juga memiliki energi yang sangat kuat. Legenda hantu Gumiho ini tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Korea Selatan. Dongeng dan kisahnya muncul karena pengaruh kebudayaan Cina kuno. Sehingga tidak heran jika hantu Gumiho ini atau hantu rubah berekor 9 terkenal di Tiongkok, di Jepang, dan di Korea Selatan tentunya. Dikisahkan, Gumiho adalah seekor rubah peliharaan biksu tua. Saat sang biksu telah tua, sang biksu memutuskan untuk menyegel Gumiho ke dalam sebuah lukisan untuk menghindari agar Gumiho tidak disakiti oleh orang lain. Karena kan sang biksu ini kan sudah tua, jadi sudah tidak terlalu bisa untuk merawat si Gumiho ini. Makanya si biksu ini memutuskan untuk menyegel Gumiho ke dalam sebuah lukisan. Gumiho pun menyetujui dengan usulan sang biksu, tetapi dengan persyaratan pada bulan purnama, ia boleh keluar dari lukisan dan bertengger dan menjelma sebagai wanita yang berparas cantik. Sang biksu pun menyetujui akan persyaratan yang diajukan oleh Gumiho atau rubah berekor 9 ini, asalkan dia tidak menampakkan dirinya kepada manusia. Keberadaan Gumiho pun diketahui oleh petani ketika si Gumiho ini berjalan-jalan di sekitar kawasan kuil, dan si petani ini melihat wanita yang berparas cantik ini masuk ke dalam kuil, hingga akhirnya kabar itu menyebar luas ke masyarakat. Dan para masyarakat pun mempertanyakan kepada sang biksu mengenai wanita yang berparas cantik ini dan memprotes mengenai kejadian ini karena kejadian ini adalah suatu kejahatan. Karena sang biksu menyembunyikan wanita di dalam kuil. Nah, karena takut ketahuan yang kedua kalinya, sang biksu pun memutuskan untuk menyegel Gumiho di dalam lukisan untuk selama-lamanya. Nah, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan bersama teman-temannya untuk berdoa di kuil. Setibanya ingin pulang, hujan pun menjebak mereka dan mereka pun terpaksa untuk bermalam di kuil itu. Sang biksu pun mengizinkan asalkan mereka tidak masuk ke balai yang terlarang tempat ditaruhnya lukisan Gumiho. Dan pada saat itu tepat pada saat bulan purnama. Meskipun sang biksu sudah menyegel Gumiho untuk selama-lamanya, tetapi dengan kekuatan Gumiho masih saja bisa menembus segel. Nah, pada saat itu salah satu dari mereka tidak memperdulikan apa yang dikatakan biksu untuk tidak memasuki balai terlarang. Nah, pada saat si laki-laki ini sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat sebuah sinar yang memancar di balik pintu balai terlarang ini. Nah, karena penasaran si laki-laki ini membuka pintu balai terlarang itu. Nah, setelah dia membuka pintu dan dia melihat seorang wanita yang berparas cantik dan mengenakan baju serba warna putih dan berambut panjang dengan ekor 9 berwarna putih dan memancarkan sinar berwarna biru. Laki-laki itu pun terkejut dan pingsan dan dia pun dibawa oleh Gumiho untuk dimakan hati dan jantungnya agar bisa menyempurnakan dirinya menjadi manusia. Gimana, serem gak mengenai hantu yang satu ini? Kalau menurut Mila sih ya
nggak serem-serem banget kayak standar lah, karena kan itu cuman berwujud sebagai wanita cantik, dan yang anehnya itu cuman dia berekor 9 gitu ya, jadi masih bisa dibilang tidak terlalu menyeramkan. Dan kita saatnya lanjut ke hantu yang kedua. Hantu yang kedua adalah hantu Chen Yao Guixin atau hantu perawan. Konon di Korea terdapat mitos mengenai hantu gadis perawan yang bernama Chen Yao Guixin. Hantu ini bergentayangan dengan mengenakan pakaian adat putih khas Korea. Rambut hantu Chen Yao Guixin pun terlihat tergerai karena menurut tradisi orang Korea, hanya wanita yang telah menikah yang wajib mengangkat dan mengikat rambutnya ke atas. Sedangkan wanita perawan harus selalu memanjangkan rambutnya. Wanita Korea memiliki peran untuk melayani suami, anak-anak laki-lakinya, dan ayahnya. Jadi kalau misalnya anak perempuannya atau ibunya nggak dilayanin dong. Karena itu kan yang diutamakan itu kayak laki-laki. Karena suaminya, anak laki-lakinya, dan ayahnya. Terus ibu dan anak perempuannya itu nggak dilayani gitu. Nah, jika dia meninggal sebelum bisa memenuhi tujuannya, maka arwah wanita ini akan dikutuk untuk berada di bumi. Bisa gitu ya, kalau belum bisa memenuhi tujuannya, maka setelah dia meninggal, arwahnya akan dikutuk untuk tinggal di bumi. Tapi nggak tahu ya, kan beda tradisi, beda kepercayaan juga kan, beda kebudayaan juga. Jadi setiap budaya, setiap tradisi itu selalu berbeda-beda di setiap suku, negara, dan apa ya, itulah pokoknya. Sebab itu hantu ini akan berkeliaran dengan kemarahan dan dendam yang sangat besar. Dia akan menghantui anggota keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya agar tidak bisa hidup dengan tenang. Hantu Chen Yao Guixin ini juga sering mengganggu pasangan yang baru menikah agar hubungan mereka tidak langgeng. Wujud hantu Chen Yao Guixin ini hampir sama seperti kuntilanak yang memiliki rambut yang terurai panjang dan memakai pakaian warna putih. Tapi pakaian yang dikenakan oleh hantu Chen Yao Guixin ini pakaian khas adat Korea. Para penduduk zaman dahulu di Korea juga mempercayai kalau hantu Chen Yao Guixin bisa ditenangkan jika hantu Chen Yao Guixin dinikahkan dengan mengadakan pernikahan para arwah. Dan dia dinikahkan oleh hantu Chong Guixin yang dipercaya berwujud seorang laki-laki yang meninggal sebelum dia menikah. Nah, tujuan diadakannya pernikahan para arwah ini bertujuan untuk para arwah yang meninggal sebelum menikah bisa tenang dan tidak mengganggu masyarakat sekitar lagi. Nah, dan hantu yang ketiga adalah hantu Mul Guixin atau hantu air. Hantu Mul Guixin merupakan legenda hantu air yang biasanya muncul di dekat laut, danau, dan bahkan di dalam bak mandi. Mereka menampakkan diri dengan pakaian selalu basah dan digambarkan hantu Mul Guixin ini memiliki lengan yang sangat panjang. Meski begitu, kabarnya hantu Guixin ini atau hantu air ini tidak pernah memperlihatkan dirinya secara utuh kepada manusia. Biasanya hanya menampakkan lengannya yang sangat panjang dan sesekali bisa menampakkan kepalanya di atas air. Menurut legenda, hantu Mul Guixin dikisahkan sebagai korban yang tenggelam dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah meninggal dunia. Jadi hantu Mul Guixin ini sebenarnya sudah meninggal, tetapi dia itu kayak tidak sadar bahwa dirinya itu sudah meninggal gitu. Dia akan mengejar para perenang lain dan menyeretnya dengan menggunakan lengannya yang sangat panjang hingga akhirnya korbannya meninggal dunia. Tapi kalau hantu yang satu ini memang seram, siapa lagi kalau misalnya kita ngebayangin nih, kita sedang berenang kan di laut, tiba-tiba ada yang narik kaki kita itu, aduh, nggak kebayang deh gimana paniknya, takutnya. Dalam menjalankan aksinya, hantu Mul Guixin dipercaya mengincar orang yang ada di dekatnya. Lalu dia mengajak korbannya ke dasar air seolah-olah terhipnotis hingga akhirnya korbannya meninggal dunia. Hantu yang keempat adalah Dalgyal Guixin atau hantu telur.
Nah, hantu Dalgalguishin ini merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti oleh orang Korea. Konon katanya, bila ada orang yang bertemu dengan hantu ini dan melihatnya, disengaja maupun tidak disengaja, maka kemungkinan besar orang tersebut itu akan mati dan tidak ada lagi basa-basi untuk mengganggu. Kematian yang disebabkan oleh hantu ini pun sangat mengerikan. Konon katanya hantu ini berasal dari roh manusia yang mati tidak wajar, sehingga harus menyimpan dendam yang begitu mendalam. Tapi hingga saat ini masih belum bisa dipastikan bentuk dan rupa hantu ini, karena pada dasarnya yang melihat hantu ini langsung mengalami kematian. Keberadaan hantu ini sangat meresahkan dan ditakuti oleh warga Korea. Bukan karena wujudnya sangat menyeramkan, tetapi efek yang akan terjadi bila bertemu dengan hantu ini. Dan jika kalian sedang berlibur ke Korea, berhati-hatilah jika melihat telur di tempat yang sangat tidak wajar, karena bisa jadi itu adalah hantu Dalgalguishin. Sampai sekarang belum terungkap sih kenapa sih hantu Dalgalguishin ini dinamakan hantu telur. Dan jika kalian ada yang tahu mengapa hantu Dalgalguishin ini bisa dinamakan sebagai hantu telur, bisa komen di kolom komentar. Hantu yang terakhir adalah hantu Mushin atau dewa pintu. Jika di Indonesia, pada rumah angker biasanya diteror dengan barang-barang bisa jatuh sendiri, bergerak sendiri, dan juga pintu-pintu bisa kebuka sendiri dan ketutup sendiri. Ternyata di Korea juga ada sosok hantu yang dikabarkan menjadi dalang hal tersebut, yaitu hantu Mushin yang merupakan hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat Korea. Karena hantu ini biasanya berada di setiap sudut rumah di Korea. Konon keberadaan hantu ini suka mengagetkan karena seringkali bersembunyi di balik pintu dan dapat membuat suatu kemalangan yang tinggal di rumah tersebut. Kalau di Indonesia kan kalau sudah rumah angker atau sudah rumah kosong pasti ada hantunya. Tapi berbeda dengan hantu Mushin ini, karena bisa saja berada di semua sudut pintu di rumah Korea. Jadi kalaupun itu rumah angker atau rumah yang masih ada penghuninya di Korea, pasti hantu Mushin ini selalu ada berada di sudut pintu. Karena itulah orang-orang Korea melakukan ritual sesembahan yang disebut dengan Chepsin. Ritual ini bertujuan untuk agar hantu Mushin ini tidak mengganggu manusia dan tidak menimbulkan kemalangan. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Gimana menurut kalian, tidak kalah menyeramkan kan dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia? Tetapi jika dibandingkan hantu Indonesia dengan hantu Korea ini, pastilah hantu Indonesia lebih menyeramkan. Karena selain menakutkan, wujudnya juga sangat mengerikan. Karena kan hantu di Korea itu juga ada hantu yang berparas cantik kayak si rubah yang berekor 9 itu. Tapi di Indonesia wujudnya sudah menyeramkan, aksinya pun juga sangat menyeramkan. Jadi gimana ya sih? Pokoknya di Indonesia ini hantunya itu kayak terkesan menyeramkan lah. Dan jika kalian ingin request video selanjutnya kami buat, bisa komen di kolom komentar mengenai hantu-hantu yang ada di negara lain. Komen aja ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang. Dan thank you for watching bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye 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 bye.